aku kadang-kadang stres juga lah nengok kalian ini kadang-kadang. Iya, bicara iman, kau nanti masuk toh. Mangrove, kalau benar ajaran Islam, ketika kau mati, ini lagi trending mati tiba-tiba. Nanti ditanya kau sama malaikat ya kan? Mangrove, ini nggak? Ditanya malaikat kau. Bang Blender, bentar, Bang Blender, Bang Juma. Tadi Bang Blender bilang kalau ketika engkau mati, saya kasih satu dalil bahwa kami dijamin ini ya. Kita lihat di Yohanes 14. Siapa pula yang menjamin orang ini? Gini Mangrove. Iya, biar. Tunggu. Akarnya dulu Yesus itu diutus untuk kalian kakak. Akarnya dulu. Ya, untuk seluruh umat manusia pasti. Di mana dalilnya Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia, di mana? Karena tidak ada mengimaninya bahwa ayat itu tuh banyak bang, cuma bang sendiri yang tunjukkan satu aja napa? Itu kata Bang Blender sekarang ini itu lagi santer kita dengarkan ya. Iya. Orang meninggal tiba-tiba. Iya, hati-hati Mangrove. Pernah ada dari John Peter meninggal tiba-tiba tuh John Peter. Iya, John Peter. Pernah dari koma aku mati tuh, turun dari koma aku langsung mati. Aduh, hati-hati. Hati-hati, pernah ada orang Kristen gitu mati kena stroke langsung. Hati-hati kau nggak bisa buktikan agama benar. Tiba-tiba kalau langsung masih saya dijamin sama Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Iya Bang Juma, sekarang kita baca dulu lah biar ini ya. Nggak, jangan kemana-mana dulu. Setiap kata humin yang di dalam Bible Anda itu, kata humin itu merujuk kepada Bani Israel. Jangan Anda merasa. Karena itu, supaya Anda punya legalitas, tunjukkan Yesus mengaku, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ingat ya, jarak Yesus dengan Anda itu 2000 tahun loh. Dan Anda mengetahui tentang Yesus itu dari Belanda, dari Barat. Bukan orang-orang Yahudi yang datang ke Indonesia ini mengajarkan Anda menyembah Yesus. Tapi orang-orang Barat, yang ketika kita tarik benang merahnya, ternyata orang-orang Barat ini memang adalah penyembah dewa-dewa Yunani kuno. Nah ini dulu, benang merah dulu kita cari nih, supaya kata humin yang ada di dalam kitab Anda itu merujuk kepada orang Kristen. Tunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang adalah Nabi Isa mengajarkan dirinya untuk seluruh umat manusia. Coba, ada nggak dalilnya? Kita minta, silakan. Iya, akarnya dulu Mangrove, gak usah kemana-mana. Akarnya dulu. Ya akarnya kalau saya mau kasih jadi akarnya sebenarnya banyak ya di perjanjian baru. Kita Yesus berada dalam perjanjian lama, yaitu di apa namanya bang di Yesaya. Ini saya lihat, saya sebut satu-satu ya. Yesaya berbicara mengenai Yesus Kristen. Bang kan penyambungnya kira-kira nih Bang Blender. Bang tanya bahwa Yesus Kristen kalau pertanyaannya Bang Juma kan harusnya literasinya kan nggak ada. Iya, nah gini loh Bang, ketika Bang Mangrove ini mengambil data ya dari Yesaya, mohon izin, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bang D. Coba Anda baca Yesaya satunya, nomor 1, nomor 2. Yesaya itu ramalan, nubuatan, penglihatan Nabi Yesaya untuk raja-raja Yehuda. Sementara Yesus tidak duduk sebagai raja Yehuda. Jangan Anda ambil Yesaya, nggak nyambung. Yang kita minta ini pengakuan Yesus layaknya Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda katakan Matius 24:35, perkataan Yesus tidak akan rubuh, tidak akan berlalu, berarti itu tidak akan pernah tergantikan. Yesus tetap aja untuk domba yang sesat dari umat Israel. Anda bukan Bani Israel, kok bisa Anda mengaku-ngaku sebagai pengikut? Silakan. Mangrove, iya, kalau tidak ada akarnya, pohon tidak ada ya Mangrove ya. Ya betul. Nah itu dia. Jadi lanjut. Akarnya dulu Mangrove, jangan kemana-mana. Jangan sempat lapar aku Mangrove. Akar dulu. Akarnya tuh Bang Juma kan tanya tentang apa namanya, tentang kekristenan. Harusnya tahu dulu kekristenan. Kekristenan tuh bukan suatu. Jadi Bang kan tentang pengakuan tentang agama itu. Kami itu kan lanjut Bang Blender, lanjut. Dia sudah bingung dia Bang. Udah bingung. Jadi ini saya tunggu kelas kakapnya naik. Silakan. Jadi dari mana kau tahu Mangrove ya? Itu orang atau nama kau itu Mangrove dari mana? Atau orang lain kau mengenal orang dari mana kau tahu? Dari begini bahasanya tanpa dalil dulu ya, saya jelaskan dulu.
Bang Suma soalnya tadi nggak pakai dalil kan, jadi saya juga kita Apa pula Kalau- nggak pakai dalil? Ngarang-ngarang nggak pakai dalil. Ya Allah ya Rabbi. Udah, gini Mang Rub, sebentar. Kau kalau bicara mati jantungan kau. Kau bicara mati jantungan kau. Nanti Mang Rub ya, kau dengar ya Mang Rub ya. Di dalam kegelapan tiba-tiba kau turun mati. 3 pertanyaan sama kau Mang Rub. Sini kau Mang Rub. Coba aku kasih kata malaikat tuh. Kau pilih, meretak ginjal kau, letak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana kau? Hah? Serak kau, 3-3 kau pilih. Ditanya, siapa nama Tuhanmu Mang Rub? Yesus. Ketepak, kena ginjal retak. Itu satu pertanyaan. Udah, ditanya lagi, apa nama kitabmu? Bible. Ketepak, sejak kapan Yesus membawa kitab? Sejak kapan Yesus membawa Bible? Tadi ditanya, ketika kau menjawab Yesus, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak kapan dia mengatakan Tuhan? Udah ginjal kau retak, udah rahang kau. Yang ketiga, siapa nama nabimu? Bapak Paulus. Ketepak, pecah kepala kau, habis. Sejak kapan Paulus menjadi rasul? Wah, berserak kau. Coba hati-hati kau Mang Rub, hati-hati. Ngeri kau Mang Rub. Tiap hari kau disiksa, masuk api neraka, keluarga kau juga bawa sama kau. Minta tolong sama siapa kau? Hati-hati, kau pikir aja ecek nih, betul ini. Siap-siaplah kau Mang Rub. Coba, tahu kita bicara akarnya dulu, jangan kemana-mana. Gak ada Yesus mengatakan Tuhan. Kalau salah menuhankan, tempatnya neraka kekal selamanya. Ngeri lah, ngeri. Hati kau, neraka. Mau kau neraka terus? Mau kau di neraka terus? Hah? Sekarang begini, kalau kau memang yakin diselamatkan, pasti masuk surga, mati aja kan udah sekarang. Mati aja kan? Cocok? Kau bilang sama yang susah-susah, daripada kau susah cari uang di dunia, cari uang, cari 10.000, 20.000 ribut, kadang berantem suami istri, bagus bunuh diri aja, ya kan? Mati masuk surga. Ngapain lagi hidup di dunia lama-lama? Lagian pun nggak ada ayatnya mati bunuh diri berdosa, dosa ditanggung, ya kan? Bagus, kalau memang kau pasti selamat masuk surga, menurut kau benar nggak saran aku nih? Benar nggak saran aku menurut kau? Hah, Mang Rub? Benar nggak? Kau mati duluan masuk surga, ada misalnya ada saudara kau minta pinjam duit, Mang Rub, pinjamlah uang kau, selalu dia pinjam uang karena dia susah. Salah nggak ketika kau mengatakan dia, udahlah mati aja kau sekarang, orang kau pasti masuk surga, ngapain kau sih pinjamin uang aku aja? Salah nggak kira-kira? Hah? Salah nggak kira-kira Mang Rub? Hah? Salah nggak Mang Rub? Ini siapa nih asisten? Sultan? Islam Kristen? Hei, Islam Kristen? Mendesak dia, bahaya kali nih. Serak kau nih, bisa pula lagi kau bilang aja. Aduh, mendesak. Nah, itu Mang Rub, salah nggak? Jadi gini loh, teman-teman ya, kami mengharapkan ya. Jadi kalau ada oten-oten tidak berani naik kemari, Mikana siapapun itu, udah gak usah umat muslim mendengar narasi-narasi oten. Gak usah kalian tonton komal-komal itu pengecut. Gak usah ya. Kalau mereka tidak berani naik di sini hanya berdua saja. Aku dan Bang Zuma berdua saja, nggak ada yang lain. Karena mereka memframing Islam tukang kroyok, nggak bisa menjawab. 1000 pertanyaan kau, 1000 dijawab dengan cepat sini. 1000 pertanyaan, 1000 dengan cepat jawab. Ya, kami layani dengan baik. Tapi kalau kalian nggak berani naik di sini, berarti umat Islam, saudaraku, nggak usah kalian tonton semua oten-oten lu. Ya, pengecut semuanya itu, blokir saja. Pengecut, ya blokir saja semuanya. Gak usah membom Magata, sempaknya koyak semua, gak usah tonton. Paham? Ya saudaraku ya, sampaikan ya seluruhnya ya, seluruh Indonesia ya. Kita tantang mereka di sini. Gak ada yang berani. Ya berserak lah kok berani mereka. Berarti kalau mereka tidak berani membantah narasi kita, Islamlah agama benar. Silakan Mang Rub. Mang Rub, cocok nggak? Ya. Kira-kira yang disampaikan. Jadi Cocok. lihat Bang Juma, lihat kisah para rasul, kisah Rasul 4 ayat 12. Iya, kenapa itu? Dan ini kan tentang pengikutnya, jadi nggak harus mengatakan semua untuk semua orang. Jadi kan nggak perlu seperti Bang Juma kan. Saya menegaskan di sini bahwa Yesus tidak membutuhkan semua orang mengikutinya. Tapi kalau bagi yang Bukan silakan itu. mengikutinya. Bukan masalah ikut atau pengikut, bukan masalah kepengutusan dia ke bumi itu loh. Dia diberi wewenang untuk sebagai pemimpin, sebagai Mesias,
sebagai gembala untuk siapa? Dia sudah mengakui dirinya, aku untuk Bani Israel, itu pun hanya golongan yang sesat aja, bukan masalah pengikut. Anda boleh mengklaim Anda pengikut, saya juga boleh mengklaim, tapi yang jadi permasalahan di sini adalah Yesusnya mengaku dengan mulutnya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Gitu loh, sampai kita ini kasihan sama Kristen. Iba kami kasihan sama kalian itu. Kami ini terharu loh melihat kalian itu. Susah payah kalian joget-joget, siang malam kalian joget-joget, salto-salto, minum balok, minum tuak, cap topi miring dan seterusnya. Kasihan kalian itu, mati pakaian jas dan seterusnya. Kasihan. Bahkan ada yang tidak kawin-kawin hanya untuk mengklaim diri sebagai pengikut, tapi ternyata bukan. Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jadinya kami sedih melihat kalian itu. Sedih. Coba tanya Bang Blender sedih nggak? Menangis lah Bang, aduh sedih kan? Menangis. Cuman satu keuntungannya Bang Blender, karena dengan adanya mereka mengklaim diri mereka itu pengikut, petani terong dan mentimun itu punya keuntungan. Itu ajanya. Selain itu nggak ada. Kami cuman kasihan. Silakan Bang Blender, silakan. Cerot. Makanya memang pernah itu benar aku ketemu timun di kamar biarawat itulah ya. Jadi itulah salah satunya, nggak boleh menikah. Kadang-kadang pening ya kan, perempuan ini kan punya nafsu. Masa Tuhan nggak tahu? Tuhan masa tidak tahu bagaimana dengan umatnya, manusia. Coba bayangkan Mangrove nggak boleh menikah. Hah? Kayak mana biarawat itu? Jadi bentar Bang Blender sama Bang cuma kepanjangan ya. Jadi saya gelisah. Gelisah. Iya, capek. Bahas timun gelisah. Sama kadang begini Bang Zuma sebagai sama Bang Blender kan udah punya Komal, kasih yang edukasi. Sejak kapan kamu lihat Kristen ada nggak menikah? Apa kan ada pernyataan langsung dari siapa orangnya? Jauh, kamu jangan mengiming-iming atau berangan-angan, nggak jelas. Assalamualaikum, Bang Zuma, Gurunda. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Biarawati kan nggak menikah. Biarawati kan nggak menikah kan? Ya itu memang dia melakukan. Kenapa dia nggak mau menikah? Kenapa dia nggak mau menikah? Apa alasannya? Ya karena memang dia punya alasan untuk mengikuti Allah, itu memang ada dalil-dalilnya sendiri. Dia nggak punya nafsu, Mangrove. Dia nggak punya nafsu. Ya tanyalah kepada, kan itu dia dikuduskan karena ada dalilnya ya. Jadi mereka kalau ini kan hak itu untuk kebebasan kepada mereka Bang, bukan berarti mereka nggak ini ya. Tapi Tuhan melarang berzina. Coba kau bayangkan, wanita itu memiliki hormon. Jadi nggak ada hal yang positif kalau dari sini. Kalau orang biarawati, contohnya begini Bang, nanti bilang begini, anak pesantren kenapa dengan ini sekolah tapi nanti suatu saat ada masalah. Kalau contohnya kita lihat bahwa banyak ini pendakwa tentang pesantren, kau jangan bicara oknum, boleh salahkan karena itu oknum Bang. Gini, kalau di Islam itu oknum, ajarannya di bawah Nabi Muhammad tidak seperti itu. Kalaupun orang melakukan itu oknum, tapi kalau Kristen memang dari ajarannya, bukan oknum lagi. Bang Blender, maksudnya kita kembali ke topiknya, nggak boleh jauh-jauh, banyak nanti kalau bahas timun jantungan. Kalau bahas timun jantungan. Kembali ke sana. Lanjut. Bang Zuma kasih saya topik, maka sana itu kita fokus topiknya, nggak usah kemana-mana. Ya udah, mana tunjukkan dalilnya. Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia. Ya itu sebentar, Robert, Islam Kristen. Robert. Bang Zuma Matis. Robert. Balik, semangunsong, balik, leku. Semangunsong. Ya, Sehat leku, Kristen. Kristen lah Bang sampai mati. Oke, mantap leku. Udah makan? Belum. Robert. Kristen. Dibawa dulu ya. Bising kali. Ya, leku semangunsong, udah makan? Belum. Ya, makan saksang BPK enak tuh kan? Ya, Enak kan? Saksang. enak lah. Congor itu pernah makan congor udah. Congor belum. Kalah kok, aku berani makan congornya. Congornya aku makan. Kalau aku nggak berani makan congornya. Lanjut. Jadi leku si Mangunsong. Dari tadi Mangrove ya,
asik menjawab, dia sesuai data. Kami pening. Karena Yesus nggak ada mengatakan Tuhan. Dari mana lah kau tahu, Leku, si Yesus itu Tuhan? Coba. Iya, pertanyaannya gini sih Bang, kalau seandainya dia emang kalau seandainya orang Kristen itu mengaku bahwa Yesus Tuhan, masalahnya di mana buat orang yang mayoritas gitu? Permasalahannya di mana gitu? Kalau Masalahnya, kita gini loh, mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, masalahnya begini, kalian nanti masuk neraka, terus kemudian Yesus dan Isa itu sama. Yesus tidak ada mengatakan dia Tuhan, Nabi Isa juga tidak mengatakan dia Tuhan. Kalian masuk neraka, mau kau di neraka? Mau? Bang Blender udah pernah ngelihat orang Islam masuk surga? Lah, kan semua kan dijelaskan di kitab. Ya kan, namanya aturan-aturan. Apa yang terjadi, semua dijelaskan. Kau mau masuk neraka? Ya, iya. Cuma saksinya ada gak yang bilang orang Islam masuk surga? Ada saksinya gak yang melihat bahwa dia masuk Ada, surga? kalau itu serahkan sama Bang Juma. Kalau itu, lanjut. Oke, surga itu alam yang berbeda, Bang. Kita belum sampai fase itu. Belum ada. Coba Anda baca Yohanes 5 nomor 29. Belum. Nanti setelah kiamat terjadi, baru semua orang dibangkitkan. Jangan ada orang ke surga saat ini, nggak ada. Yesus itu cuma mampir di langit dia. Bang Juma, maaf ya, maaf kata. Di perjanjian lama bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub sudah 2 orang itu naik ke surga, yaitu Enok dan Elia, dan itu Allah sendiri Naik ke langit, bukan naik ke surga. Naik ke langit. langsung di dalam surga itu bahwa Naik langit tahu itu bukan ke Iya. surga, ke langit dia. Sama Yim dalam bahasa Ibraninya nggak ada itu. Uranos dalam bahasa Yunani nggak ada ke surga, dia ke langit. Sama di Al-Quran juga demikian. Nabi Isa naik ke langit, tak ada itu dia naik ke surga, nggak ada. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah umat Islam itu dijanji punya warisan surga, kalian kagak. Jangankan dijanji surga untuk kalian, akarnya aja dulu nih. Yesus mengaku diutus untuk kalian, itu mana dalilnya? Itu loh yang ku minta dari tadi. ini saya kasih Bang Juma, makanya dengar. Ya, silakan. Anda sekira nggak pintar-pintar Bang Juma ya, sadar. Ya udah, silakan. Ya, saya nggak Lihat, pintar, Anda yang saya pintar, kasih silakan. 7 dulu. Makanya harus dengar ya. Dia kata Elohim itu ya, aku adalah aku. Kita lihat bahwa di Keluaran 3. Kenapa lari ke situ, Cahayu? Iya, makanya Yang saya saya kasih minta pengakuan Yesus diutus untuk seluruh manusia. Nah, makanya dengar, Itu loh Yohanes yang saya 6. minta. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 itu tidak mengatakan Yesus diutus untuk seluruh umat manusia. Apa bunyinya? Ya Allah ya Karim. Cuma bunyinya apa? Silakan Anda baca Yohanes berapa tadi? Nah, Kalau lihat Yohanes di Alkitab Yohanes 6 ayat ada, 35. Aku Ya, roti. coba Anda bacakan kepada saya. Awas ya. Dipukul aja mulutnya pakai tutup panci, memblender kalau dia salah-salah. Awas ya, salah Ya, ya. sekarang dengar. Sekarang Sebentar, saya Mangrove, nanti sebentar, tanya Mangrove, tafsirnya kepada Bang sebentar, Juma. ngerti nggak? Mangrove, sebentar. Buat saudara-saudaraku yang Muslim memohon 1000 tangan, 1000 jari. Aku memohon kali siapapun ya. Tujuan kami di sini adalah untuk membentengin Islam, membantah subhat-subhat. Mohon yang Islam jangan dulu minta naik, mohon kali. Kenapa? Ini untuk membantah subhat-subhat mereka yang selama ini mengatakan Islam itu mengeroyok, Islam itu tidak berani menjawab. Jadi di sini saya berharap saya dengan Bang Juma untuk menantang semua Kristen. Mohon ya, mohon tolong didukung. Jangan pernah ada pemikiran aneh. Mohonlah didukung demi untuk membela Islam dan membantah subhat-subhat Kristen. Siapapun itu, saudaraku yang Muslim, siapapun itu, ya, kita punya strategi dalam hal berperang. Mohon maaf ya. Sekali lagi mohon maaf. 1000 mohon maaf. Lanjut. Nah, kalau Anda membawa kemudian data Yohanes 6 nomor 35, itu kan dia berbicara mengenai akulah roti. Itu sudah dijawab oleh Yesus di Matius 15 nomor 24 yang tadi. Oh, udah jelas. Aku diutus hanya kepada domba. Kan begitu. Nah, lalu kemudian
ada orang Samaria, orang Kanaan, wanita Kanaan datang. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada anjing. Kan sudah ada pengakuannya. Jadi percuma Anda membawa Yohanes 6 nomor 35 ini. Bang Zula, Bang Zuma, itu tentang perempuan ini apa Samaria itu bukan tentang roti. Artinya tentang air kehidupan. Air kehidupan itu siapa yang hidup? Salah Anda. Tidak Yesus Kristus patut sendiri. roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Yesus itu bukan tentang roti perempuan kan? Samaria Roti itu artinya bukan. apa? Nabi, Tubuhnya. makanan. Tentang Kepada tubuhnya orang-orang yang salah. haus. Penafsirannya salah. Tentang roti, anggur itu siapa? Darahnya itu sendiri, Kristus itu Tidak sendiri. nyambung Anda ini. Matius Yang 15 nomor 23. Coba Anda baca. Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Kan jelas itu. Nah, kemudian Anda mengatakan Yohanes 6 nomor 35, akulah roti, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Aku roti, roti ini disediakan untuk Bani Israel. Yang ku minta, mana pengakuan Yesus diutus kepada domba yang sesat di luar Ya, itu Israel, untuk semua orang. kepada Bang seluruh Zuma, umat manusia. bukan Israel Mana? aja. Bukan untuk Ya, semua mana bangsa. dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Jangan Anda memaksakan, Bung. Sesuatu yang tak ada dalilnya jangan Anda paksakan. Kasihan Matius kalian itu, 28, kasihan. karena ini masalah tafsiran. Anda sendiri nggak Matius paham. 28 itu, saudara. Coba buka original teksnya. Matete itu artinya apa? Jadikanlah murid. Mateteu, jadikanlah murid. Itu kata teu itu kembali kepada Yesus. Jadikanlah muridku. Seluruh Jadikanlah bangsa. Semua bangsa itu jadikanlah mana, murid ya? seluruh bangsa muridku. Ya. Ya. Nah sekarang bangsa murid Yesus bangsa apa aja? 1. Seluruhnya. Benyamin. 2. Lewi. 3. Yusuf. 4. Nat. Terus apa lagi? Sebutkan 12 bangsa murid Yesus. Sebutkan. Ada nggak masuk Batak? Hah? Masuk nggak? Alamak, susah kali lah kawanku ini. Oh, itu masalah suku, Bang. Itu masalah suku, bukan bangsa. La haula wala quwata illa billah. Orang-orang Yahudi ketika berbicara mengenai bangsa itu bercerita tentang suku. Nah, aduh gimana ini Bang Blender punya murid ini? Gimana lah Mangrove? Aduh kau makan lontong lagi, lontong balap? Enggak? Udah makan? Belum? Belum makan Mangrove? Aduh, Udah, dari tadi nggak boleh, kita bicara nggak dah. boleh. Panjang, Bang. Panas ini. Panas lah kau nggak bisa tunjukkan dalil. Panas lah. Panasnya suhunya panas ini. Makanya dengar Iya. Bang Zuma sekarang Anda baca Yosua. saya minta Anda Coba Anda baca. benar-benar saya tahu Alkitab Anda yang menguasainya, tapi saya minta Anda menafsirkan ayat ini ya. Bisa nggak? Silakan. Tentang itu Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu perlu pengakuan dan tidak mengaku oleh manusia pun tidak apa-apa. Tadi sekarang Anda harus menafsirkan ayat ini tentang apa? Kenapa dikatakan akulah kebangkitan? Kenapa? Karena dari sejak kemudian dibantainya Bani Israel dari pembuangan Babylon sampai kepada mereka menemukan kemudian jati diri bahwa mereka adalah bangsa yang diberkati. Jangankan masa Yesus, sampai detik ini wajah Bani Yehuda dan Israel itu hilang di atas muka bumi. Mereka mencoba untuk mendudukkan diri mereka di tanah Palestina sampai hari ini, apalagi masa Yesus. Jadi jangan Anda mengatakan Yesus kebangkitan itu artinya dia adalah Tuhan yang dibangkitkan untuk seluruh manusia. Tidak. Ingat Bung, keterpurukan terjadi terhadap Bani Israel atas pelanggaran mereka terhadap hukum Tuhan. Tuhan murka besar kepada mereka. Murka besar. Coba Anda baca Yesaya 1, coba Anda baca Ulangan 1, Anda baca 1 perikop, Anda baca hancur lebur bagaimana Tuhan murka. Bahkan kalau Anda melihat Yeremia 23, baca ayat terakhir nomor 40 itu, bagaimana Tuhan murka kepada orang Israel semurka-murkanya. Lalu Yesus diutus, akulah kebangkitan dan hidup. Untuk siapa? Untuk kalian Bani Israel.
Sayangnya Yesus yang adalah kebangkitan untuk Bani Israel justru ditolak mentah-mentah. Bang Zuma dengar. Anda sebut Nabi Yeremia. Kita di sini lihat bahwa nubuatan Yeremia, beginilah firman Tuhan dengan Yeremia 31 ayat 15. Dengar dengar tetapan tangisan yang pahit pedih, Rahel menangis anak-anaknya. Ia tidak mau menghibur karena anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Kita lihat penggenapannya di Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan. Ini akarnya dulu, Bang Belender. Ini tolong diajarin dulu. Mangrove, astagfirullahaladzim. Akarnya dulu, Mangrove. Dengar ya, Mangrove ya, dengar ya. Kita diskusi, kami pribadi ya, nggak boleh loh kami sembarang menafsirkan Bible kalian, nggak boleh loh. Itu punya kalian. Bang Belender, saya tanya Bang Zuma bisa menafsirkan nggak? Tunggu, nggak ada kami menafsirkan. Nggak ada, Mangrove. Sebentar. Gini loh, Mangrove. Kami tidak boleh menafsirkan sembarang isi kitab kalian. Kami hanya membaca apa yang tertulis, sama pemahamannya itu tertulis dengan bahasa Indonesia. Jadi tolonglah, benar-benar jangan ditafsirkan suka-suka hati. Hah? Mati meja. Ngapa kita yang jadi salah kaprah? Sekarang saya uji Anda ya. Anda sudah menguji saya ya. Sekarang saya lemparkan ke Yosua 10 nomor 21. Coba Anda baca. Apa baca? Tolong dibaca tentang Yosua. Yosua 10:21. Coba Anda baca. Loh, dibacakan aja, langsung aja. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Pertanyaan saya, seluruh bangsa itu maksudnya yang mana? Bangsa mana aja? Silakan. Yaitu kepada bangsa-bangsa itu, yaitu bangsa. Itu apa? Itu apa? Yang keluar itu dari bangsa apa? dari Mesir. Bangsa apa? Di situ dikatakan seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Apakah bangsa Indonesia ikut? Hah? Bung? Apakah bangsa Indonesia ikut juga? Seluruh bangsa loh. Ya kan tahu, Yosua kan raja yang besar ya, raja yang dikeluarkan itu tentang keselamatan bangsa Israel itu sendiri. Dia kan raja. Itu paham. Berarti ketika Yesus mengatakan pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, yang dimaksud di sini adalah kolam. Artinya apa itu kolam? Bangsa Bani Israel saja. Tidak ada termasuk bangsa Batak, nggak ada. Bangsa Melayu nggak ada. Bangsa Bugis, bangsa Toraja, bangsa Manado, tak ada. Yang dimaksud seluruh bangsa di situ adalah seluruh keturunan Yakub dari keempat istri hasil poligami Yakub. Makanya Tuhan mengatakan dalam Yeremia 31 nomor 31, Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Nggak ada Bani Batak, Ayu, nggak ada. Makanya Anda tuh salah bertentangan, Bang Juma. Nah sekarang kurang lagi nih. Nih Bang Blender yang jadi saksi nih, kurang lagi. Yosua 20 tadi yang saya katakan, Yosua 10 nomor 21, kata seluruh bangsa di situ merujuk kepada siapa? Menurut saudara, pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Seluruh bangsa yang dimaksud di sini yang mana? Jawab. Ya Yahudi, orang-orang Israel. Nah itu dari mana Anda tahu bahwa itu Yahudi? Sementara di situ tidak dikatakan Yahudi, seluruh bangsa. Nah, itu memang tentang perjanjian lama, belum menyatakan Kristus itu. Ayo silakan Pak Blender, silakan. Silakan. Itu hanya di bangsa Israel. Maka seperti Musa membelah air laut. Coba lah naikkan Paulus yang agak keras sedikit, yang bisa lebih paham Bible. Silakan. Kadang-kadang sedih lah Mangrove ini ya. Gini loh Mangrove loh. Bukan sedih Bang, tapi bertentangan Bang Juma. Yang sering terjadi pertengkaran sama kita gara-gara kalian menafsirkan sendiri Mangrove. Janganlah seperti itu. Sekarang Pak Blender saya tanya, kalau di Quran pun kalau kita bisa menafsirkan, apakah memahami isi Alkitab? Nggak bisa. Seperti Bang Juma tidak bisa memahami isi Alkitab. Sekarang tentang apa? Tentang Mazmur, puisi-puisi itu. Gimana dengan Bang? Sekarang gini Mangrove, uji ya, uji tentang satu kata aja nih, satu kata aja ya. Kita uji pasal pemahaman ya. Di Markus 12:29, Tuhan itu Esa. Satu kata nih. Esa itu artinya apa? Ya satu. Gak ada Tuhan yang dua. Oke, baik. Tuhanmu, kutanya, Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Bapak Tuhan? Bapak Allah. Hah?
Roh Kudus Tuhan? Ya Allah. Berapa jadi Tuhannya? Satu. Aduh. Nah ini aja dari satu kata Esa saja udah berserak, Mang Bro. Iya, kamu kau. Mana Zuma? Mana Zuma? Woi, Zuma mana? diam kau. Woi. Apa Mana kau? tokannya? Konten. Biar Kau Bang, konten. biar Bang. Woi, Biar sebentar. yang kita Pembas putih yang mijin. keras. Pembas mijin. Sebentar kau. Sebentar. Diam kau dulu mute. Kalau urusan penghujatan kau sama aku. Kalau kau mau diskusi baik-baik sama Bang Juma, sekarang apakah kau mau hujat-hujatan atau mau baik-baik? Oke, ayo. Oke. Oke, silakan. Kau mau bertanya? Silakan. Ayo baik-baik. Baik-baik dengan Zuma. Baik-baik. Oke, bertanya kau ya, jangan mau hujat kau ya. Oke. Mau hujat, Ya. otomatis nih, otomatis Aku nih, tanya. congor aku. Ayo. Oh. Ya. Kau pun Putus-putusnya kau. napasmu, Bang. Napasmu putus-putus. Dari Wah, ini pasti handphonenya merek Oten nih, handphone ini. Yakin kali? Ya, jangan mengujak le. Jadi Ya. Bang Juma. Udah Bang, sabar Bang, Cuma, sabar. ya. Cuma. Kita biarkan dulu saudara ini. Pembasmi Teos. Oke. Aku ngomong ya. Oke, bicara gantian. Oke. Dalam Alkitab, Yahweh menciptakan kata untuk menghukum iblis dan setan. Kenapa Allah BTKD yang masuk neraka dalam Bukhari 4:7 ya? Jelas ya. Dalam Alkitab, Yahweh ya menciptakan neraka untuk menghukum iblis dan setan-setan. Nah ini karena pertanyaannya, kenapa Allah yang masuk neraka dalam Bukhari 4:7 ya? Yang kedua, jelas ya? Satu aja dulu. Satu aja dulu. Oke, ulang lagi ya, Oke, Apa oke. ya? Oke. Ya, Nanti saya balik udah, nanya ya. Kita diskusi baik-baik kan ya. Udah, udah, lanjut dulu. Oke. Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Neraka itu mah kecil, Mas. Neraka itu dipijak-pijak sama Allah, ditiup aja neraka itu. Itu hancur lebur neraka itu. Neraka itu ciptaannya. Dan Allah itu Khalik, pencipta. Neraka ciptaan. Dipijak-pijaknya neraka tidak masalah. Oke? Tak ada masalah itu. Nah, sekarang pertanyaan saya balik. Kenapa Tuhan mau masuk ke dalam perut manusia? Oke, Jawab. jawab. Oke, tentang itu Yahweh mencipta neraka. Kenapa Allah Iya, Allah juga menciptakan seluruh alam semesta. Dia yang menciptakan neraka. Khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk menciptakan neraka, menciptakan surga. Nah, kalau Tuhan kami kemudian mengobok-obok neraka, apa masalahnya? Nah, sekarang permasalahannya itu ada di ente. Oke, mau dengar Mbak Yahweh ya. Balik saya nanya. Manusia itu ciptaan Tuhan. Ya, bentar. Manusia itu ciptaan Tuhan, Maria itu ciptaan Tuhan. Kenapanya Tuhan mau masuk ke dalam perutnya Maria? Itu jawab. Bentar. Kenapa ya? Ulang lagi ya. Yahweh ya, yang maha kuasa menciptakan raga menghukum iblis ya. Dan dalam 2 Petrus 2:4 itu Yahweh menciptakan iblis dan neraka. Nah, kenapa yang masih melakukan Allah begini? Ya kan sudah kujawab tadi barusan. Neraka bagi Allah itu hanya sebutir alam yang dia ciptakan di antara jutaan butiran alam yang diciptakannya. Neraka hanya sebutir dari ribuan jutaan bahkan miliaran alam atau benda atau makhluk yang diciptakan. Apa masalahnya? Aduh, coba. Oten, dengar kau. Kau kalau lagi nyelam, kau usah diskusi, woi. Kau lagi nyelam, kau usah diskusi. Keluar kau dari dalam air, kau pakai handuk baru diskusi. Jangan di dalam air kau diskusi. Apa yang kau bilang? Obo. Selam, makanya ganti, jangan pakai merek HP Oten. Tidak usah koyo. Obo, apa yang kau bilang? Dia Hah? Tunggu dulu, benari dulu handphonemu. sapamnya Itu semua tuh, sapam. Enggak ngerti kami apa yang kau bilang. Mangrove, tahu nggak kau Mangrove? Apa yang dikomonginnya? Mangrove, tahu nggak Mangrove? Mangrove, tahu nggak kau apa yang diomonginnya? Ya. Hah? Nggak jelas. Ya, gimana? Lainnya, Tahu nggak kau apa yang diomongin tadi? Nggak jelas kan suaranya kan? Hah? Tengok, nggak jelas, kubur-kubur loh. Iya, putus suaranya. Hah? karena api macoran Apanya katanya? Kau coba
keluar dulu dalam air. Kau lagi nyelam. Hei, tunggu dulu. Suaramu nggak jelas. Mualah dengarkan ya. Mualah dengarkan itu harus neraka. Apanya katanya? Ya, yang neraka hukumnya. Udah, coba turun dulu. Kau turun dulu, nanti naik lagi ya. Kau turun dulu, nanti naik lagi. Nggak jelas apa omongan kau, ya. Turun dulu, naik lagi. Turun dulu. Ya. Oke, diam dulu, gantian kita. Nah, tunggu di bawah ya. Ku dengar, nih, sebelum kamu itu bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan Islam, ada hadits Bukhari menjelaskan kaki Allah berpijak di neraka. Oke, kaki Allah berpijak di neraka. Tahtanya berpijak atau bertahta di atas daripada neraka. Itu maksudnya. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau itu Anda jadikan sebagai senjata untuk menyerang Islam, boleh dong saya balik nanya, Tuhan kami memijak neraka, sementara di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain, contoh misalnya, dikatakan di dalam Ibrani 12:29, sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Neraka Tuhan kau itu, meluap. Neraka Tuhan kau itu. Kemudian di dalam Mazmur 8 nomor 9, asap membumbung dari lubang hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ini Tuhanmu justru apa ini? Neraka ada di dalam dirinya ini Tuhan kau. Seperti ular naga dia. Gila aja kan? Itu adalah cerminan Tuhan yang dinyatakan dalam kitab kau. Jadi enggak usah terlalu lebih kali membahas seperti itu. Mazmur 18 nomor 8. Asap keluar daripada hidungnya, api menghanguskan daripada mulutnya, dan bara api yang menyala-nyala keluar daripadanya. Ini apa? Ini Tuhanmu. Tuhanmu itu ya neraka itu Tuhan kau. Belajar dulu dong, belajar. Oh, nyerang Islam itu harus belajar dulu. Apalagi yang ingin kau serang itu adalah orang yang paham Bible. Jangan, kami ini bukan jemaat biasa. Kami ini udah tamat, udah dikader puluhan tahun untuk membasmi penyembah-penyembah bintang timur. Paham itu? Silakan Bang Blender. Ya, Mahdi, buat teman-teman yang Muslim tahan dulu ya, jangan minta permintaan, karena di bawah temanya khusus yang Kristen. Kalau kalian minta naik berarti, kok ngomong ya, yang Muslim. Ya Mahdi. Baik. Assalamualaikum. Baik. Wassalamualaikum. Di bawah dulu Bang ya. Waalaikumsalam. Oke, Ragel Mila. Aduh Majang. Ya, yang teman-teman saudaraku ya, kita di sini menantang orang-orang Kristen yang selalu buka komal, tidak pernah dikasihkan kebebasan dalam hal berdiskusi ketika kita masuk ke komal mereka. Nah, di sini kita menantang 5 slot lagi untuk Kristen yang merasa so hebat. Nah, salah satunya Livin, yang lain semua naik. Selama kalian tidak menghujat, kami akan layani dengan baik. Tetapi ketika kalian tidak berani, jangan pernah tonton lagi umat Islam ya, komen mereka, karena mereka itu adalah pengecut. Jadi sekali lagi, kami di sini hanya berdua dengan Bang Juma untuk membantah subhat-subhat mereka yang mengatakan kita tidak bisa menjawab tentang Al-Quran, dan mereka selalu mengatakan kita main kroyok. Silakan Glenn, Oten, naik untuk kalian semua, tantang dan buktikan. Silakan Mangrove, janganlah kebuat kami lapar Mangrove. Begini loh Mangrove, kau tadi kenapa bahas timun, kau marah kan? Timun. Kenapa senang? Mangrove, bahas masalah timun kenapa gak senang? Kau terus agak gelisah. Kau pedagang timun nggak? Mangrove, pedagang timun. Loh ini fakta, kita bicara fakta Mangrove. Gini loh, yang Ya, namanya, gimana Bang Blender? enggak bahas timun sebentar. Gini loh, yang namanya perempuan itu kan, dia kan ada masa-masanya, masa-masa dia punya nafsu kan, ada. Jadi kalau biarawati itu kira-kira tadi dia makan bergizi kan, nafsunya ada kemana tuh Mangrove larinya? Bro, kok kemana Mangrove? Coba tanya loh, Mangrove, kemana lah itu coba? Kira-kira gitu. Loh, ada loh secara biologis tuh yang memiliki hormon. Coba aku tanya. Jadi Mangrove, aku pernah ketemu, aku pernah ngecek di kamar biarawati.
Nah ini fakta, makanya aku terkejut pas ngechat di kamar biro, kamar apa tuh ya, kamar apa kalau di Kristen tuh apa namanya, Kristen tuh apa namanya, jadi pas lagi geser meja dapat timun, udah terkejut aku, kak, bang aku ambil timun ini, aduh kan, oh iya, aduh malu dia, muka-muka malu, iya kemarin rencana mau kami makan-makan, acara makan di sini, rupanya kawan nelpon, cuman masalahnya kok menguning, mengkerut, menciut, kenapa dia menurut timun tuh ya, 2 hari, kenapa itu, Mangruk? Hah? Coba bisa nggak? Kenapa timun? Kau pegang timun? Mangruk. Kenapa timun itu menguning, mengkerut, menciut padahal masih 2 hari? Apa sebabnya? Ayo, coba. Kenapa Mangruk? Di paroki. Apa kalau Kristen apa ya? Paroki kan namanya kan? Gereja-gereja itu kan, mes kan? Paroki ya? Ya kan? Iya Mangruk ya? Kalau Katolik ya paroki ya? Iya kan? Ya, kalau di Nah, di mes paroki apalah pokoknya di Medan. Pas ngechat aku. Apalah, kenapa gitu Mangruk? Kok banyak, kenapa? Serah. Ya, PT STTC. Itu kemana aja nih? STTC. Selamat siang. 20 liter STTC. habis. Menjualannya kok kemarin naik ke Komal. STTC. 10 liter habis. 10 liter. 10 liter. Aduh, mati lagi dia jualan di sen-sen. Aduh, yang jualan nganterin kemari. Coba Mangruk, coba. Mangruk, kami berharap Mangruk, pendeta-pendeta kau. Coba kau sampai gini loh Mangruk, Pak Pendeta. bentar, Kan kau kan sama Bang Juma sama Blender ini. tunggu dulu aslinya Mangruk. Sebentar, Blender nih, dari tadi ngomong. Bang Juma itu minta data samamu, kau nggak bisa menunjukkan, Kau sakit bukan kepalanya. punya Komal, tapi jangan banyak bicaranya kebanyakan. Bukan. Bang izin saya zuhur dulu ya. Oke Bang, bukan. Iya, 15 menit insyaallah, silakan. Jadi Mangruk, gini loh Mangruk, kami kan di sini bukan apa-apa. Kau misalkan sebagai jemaat, Pak Pendeta, kau tengok tuh Pak Pendeta, banyak kali umat Islam tuh asik membahas tentang agama Kristen saja. Cobalah, kau naiklah kemari Pak Pendeta, kami kan nggak paham kitab. Rasanya risih juga kami Pak Pendeta. Asik